Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Dr. Wira Lestari, SEMSI, dan Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting menurut Hansen dan Mowen 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawabannya. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Lalu berikutnya, tujuan akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, untuk evaluasi pusat pertanggungjawaban. Masing-masing pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat profit, dan pusat investasi memiliki tujuan dan target yang berbeda. Akuntansi pertanggungjawaban membantu mengukur sejauh mana setiap pusat mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, akuntansi pertanggungjawaban membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan antara hasil yang sebenarnya dengan yang direncanakan. Dengan demikian, penyebab penyimpangan dapat dianalisis dan tindakan korektif dapat diambil. Lalu yang terakhir, akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Berikutnya jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam rupiah, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Dengan demikian, pusat pertanggungjawaban adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Lalu yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Dan yang terakhir, manajer pusat investasi merupakan manajer yang bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aset. Berikutnya, asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia. Meliputi yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian atau manajemen by expansion atau MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktik untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawabannya dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan persaingan. Lalu, kapabilitas untuk mendorong kerjasama dalam akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Beberapa kapabilitas akuntansi pertanggungjawaban dalam mendorong kerjasama yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang komprehensif, yang kedua, mendorong koordinasi antar unit, yang ketiga, memfasilitasi komunikasi, yang keempat, mendorong inovasi dan pembelajaran bersama, dan yang terakhir, mengalokasikan imbalan secara adil. Berikutnya, masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, klasifikasi biaya. Untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif dan menjadi klasifikasi yang tepat antar biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Yang kedua, konflik antar departemen. Departemen yang terpisah dapat
menjadikan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin akan tertunda. Yang keempat, overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Dan yang terakhir, ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sistem ini adalah hanya untuk mengarahkan perhatian manajemen ke daerah kinerja yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.